Halo guys, selamat datang di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Apakah teman-teman pernah melihat di langit cahaya matahari terbit yang menembus awan? Kira-kira peristiwa tersebut masuk ke pembahasan apa ya teman-teman? Hayo, sudah pada tahu belum? Oke, itu semua masuk ke materi difraksi cahaya. Dengan saya, Hapsah Ramadhani, untuk beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Fisika, sebelum lanjut ke video ini, ada baiknya kalian untuk like, comment, share, and subscribe yang pastinya channel Pura-Pura Tahu Fisika. Omong-omong soal difraksi cahaya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu difraksi cahaya? Jadi, yang dimaksud difraksi cahaya adalah peristiwa yang terjadi ketika gelombang cahaya melewati celah sempit atau mengelilingi penghalang yang menyebabkan cahaya menyebar atau membelok, di mana peristiwa difraksi cahaya ini nantinya akan menimbulkan pola gelap terang. Maksudnya gimana ya? Coba deh teman-teman amati gambar ini. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa pada gambar di atas cahaya yang datang kemudian menembus suatu penghalang atau celah yang sempit. Nah, peristiwa inilah guys yang disebut dengan difraksi cahaya. Dalam konteks peristiwa matahari terbit atau terbenam, fenomena difraksi cahaya matahari yang menembus awan bisa terjadi. Namun, perlu dicatat bahwa dalam fenomena ini, selain difraksi, ada juga proses lain seperti pembiasan dan hamburan cahaya yang turut berperan dalam menciptakan tampilan visual yang biasanya kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Fisika, kita kan sudah mengetahui apa itu difraksi cahaya dan bagaimana peristiwa itu bisa dapat terjadi. Di sini teman-teman sudah tahu belum faktor-faktor yang memengaruhi penampilan cahaya matahari saat melewati awan? Belum tahu ya? Mari disimak penjelasan berikut. Pertama, proses difraksi cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bergerak dalam bentuk gelombang. Difraksi terjadi ketika cahaya melewati celah atau benda yang memiliki ukuran sebanding dengan panjang gelombangnya. Di fenomena inilah teman-teman yang menyebabkan cahaya menyebar atau membelok. Di dalam proses difraksi cahaya terdapat pula difraksi pada awan. Ketika cahaya matahari terbit atau terbenam, cahaya tersebut melewati lapisan atmosfer yang mengandung awan. Awan terdiri dari tetesan air atau kristal es dengan ukuran yang bervariasi. Ketika cahaya matahari melewati celah-celah atau tepi awan, sebagian cahaya mengalami difraksi dan menyebar di sekitar celah tersebut. Dalam beberapa kasus, cahaya yang terdifraksi ini bisa menciptakan pola-pola cahaya di sekitar matahari yang terlihat seperti efek cahaya yang lembut atau halo. Kedua, hamburan versus difraksi. Selain difraksi, proses hamburan cahaya juga sangat memengaruhi tampilan matahari ketika menembus awan. Berikut ada dua jenis hamburan utama, yaitu 1. Hamburan Rayleigh terjadi ketika cahaya matahari berinteraksi dengan molekul udara yang lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Ini menyebabkan cahaya biru lebih banyak tersebar di langit, dan warna merah oranye lebih dominan saat matahari terbit atau terbenam. 2. Hamburan Mie terjadi ketika cahaya berinteraksi dengan partikel yang lebih besar, seperti tetesan air di awan. Hamburan Mie ini memberikan kontribusi pada pencerahan awan di sekitar matahari dan pada warna cerah yang terlihat di langit. Wah, bisa kita lihat ya teman-teman, tampak pada contoh hamburan Mie merah sekali ya. Nah teman-teman, walaupun hamburan memiliki dampak visual yang lebih besar pada fenomena matahari terbit atau terbenam, difraksi tetap memainkan peran dalam menghasilkan efek cahaya lembut yang terkadang tampak di sekitar tepi matahari, terutama saat ada awan tipis atau kabut. Ketiga, fenomena visual terkait difraksi. Ketika cahaya matahari melewati awan, kita dapat melihat beberapa efek visual yang terjadi akibat interaksi antara cahaya dan partikel atmosfer. Di antaranya,
Cincin cahaya atau halo. Difraksi cahaya bisa menyebabkan pembentukan pola cahaya yang melingkar di sekitar matahari, yang dikenal dengan halo. Fenomena halo ini biasanya terjadi ketika cahaya matahari berinteraksi dengan kristal es di awan tinggi atau dengan partikel kecil di atmosfer yang menyebabkan difraksi. Mau lihat gambarnya nggak teman-teman? Ini adalah beberapa gambar dari cincin cahaya atau halo. Wah, dilihat-lihat bagus juga kan gambarnya teman-teman? Pola-pola difraksi. Pada awan yang sangat tipis atau dalam kondisi tertentu, difraksi cahaya bisa menghasilkan pola-pola lembut atau garis-garis cahaya di sekitar matahari, meskipun ini lebih jarang terlihat jelas oleh mata manusia. Keempat, efek di sekitar matahari terbit atau terbenam. Ketika matahari berada di dekat cakrawala, panjang jalan yang ditempuh cahaya lebih panjang melalui atmosfer yang lebih tebal. Cahaya yang datang dari matahari harus melewati lebih banyak partikel udara, uap air, dan awan, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya hamburan, pembiasan, dan difraksi. Hasilnya adalah tampilan matahari terbit atau terbenam yang seringkali berwarna merah, oranye, atau kuning, dan lebih dramatis. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung video materi ini. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan pada penjelasan tadi? Jadi gini, difraksi cahaya matahari yang menembus awan adalah fenomena yang melibatkan interaksi antara gelombang, cahaya, dan struktur atmosfer khususnya awan. Meskipun hamburan, terutama hamburan Rayleigh dan Mie, memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk warna dan kejelasan cahaya matahari terbit, difraksi tetap memberikan kontribusi pada efek visual yang halus seperti pola cahaya yang lembut di sekitar matahari. Dengan kombinasi difraksi, hamburan, dan pembiasan, kita bisa melihat berbagai fenomena alam yang indah dan memukau, terutama saat matahari berada di dekat cakrawala. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penerapan difraksi cahaya pada awan. Cukup sekian video pembahasannya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Hapsa Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih, see you next time semuanya.